Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Audi Setiamanita. Di sini saya akan mempresentasikan hasil capstone project saya, di mana saya melakukan magang atau program MSIB di Sumber Teknopark. Nah, di sini saya mengambil judul yaitu implementasi keselamatan dan kesehatan kerja sebagai bentuk safety improvement pada aktivitas human power press stamping mesin di Sumber Teknopark. Di sini merupakan latar belakang di mana menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, di mana setiap tempat kerja itu wajib menerapkan standar K3 untuk mencegah kecelakaan dan penyakit akibat K3. Kemudian selain itu, diperkuat dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 86, di mana setiap pekerja itu mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat serta nilai-nilai agama. Selain itu juga penting bagi perusahaan untuk menjamin perlindungan dari kecelakaan kerja bagi karyawannya. Sehingga dalam hal ini pastinya juga dilakukan oleh Solo Technopark sebagai role model Teknopark nasional, di mana Solo Technopark sendiri memiliki beberapa cabang, yaitu seperti produksi, kemudian ada pelatihan dan lain sebagainya. Hal itu yang mengharuskan atau mewajibkan penerapan K3 ini dilakukan oleh semua Teknopark. Namun dalam hal ini ketika kita melakukan hasil observasi, terdapat beberapa aktivitas, terutama pada aktivitas press stamping menggunakan human machine, didapati operator yang tidak memakai APD saat melakukan aktivitas kerja. Selain itu juga kurangnya guarding pada mesin press stamping, di mana area kerja mesin ini tidak dilengkapi pelindung yang memadai untuk mencegah risiko tangan operator terjepit ataupun terluka oleh komponen mesin yang berjalan atau bergerak. Kemudian selain itu, postur kerja yang membungkuk menunjukkan bahwa posisi kerja ini tidak ergonomis sehingga perlu adanya perbaikan sehingga untuk menghindari nyeri punggung dan gangguan muskuloskeletal. Selain itu, ketika dilakukan observasi terhadap kebisingan yang ada, terdapatkan nilai NAP itu sebesar 99,9 dpi, di mana hal ini tentunya di atas nilai ambang batas, yaitu sebesar 85 dpi dari keadaan normal 8 jam kerja. Sehingga hal ini perlu dilakukannya safety improvement bagi pekerja yang melakukan aktivitas human press stamping mesin tersebut. Maka dari itu kita melakukan 5 ways, di mana untuk kurangnya implementasi K3 pada human power press stamping mesin diakibatkan karena operator belum mendapatkan pemahaman terkait K3 penggunaan mesin. Selain itu juga tidak adanya sosialisasi terkait K3 penggunaan mesin, kemudian tidak adanya SOP dan instruksi kerja yang jelas terkait penggunaan mesin, kemudian tidak adanya identifikasi bahaya dan tingkat risiko kerja penggunaan mesin, dan tidak adanya pengondisian mesin untuk mencegah kecelakaan kerja. Sehingga dalam ini perlu dilakukannya penerapan safety improvement pada aktivitas penggunaan human machine power press stamping tersebut. Nah, dalam hal ini dilakukan beberapa cara untuk menemukan kira-kira potensi-potensi bahaya apa yang ditimbulkan. Nah, dalam hal ini kita menggunakan fishbone diagram untuk menentukan 5 faktor dari man, mesin, metode, material, dan environment. Nah, untuk man sendiri yaitu operator lalai dalam melakukan aktivitas kerja. Kemudian pada mesin, tidak adanya pelindung mesin atau mesin guarding yang hal ini tentunya sangat bermanfaat dan jika tidak ada akan berpotensi untuk melukai operator. Kemudian pada metode operator melakukan pemasukan dan pengambilan material dari mesin dengan tangan kosong sehingga dalam hal ini kemungkinan-kemungkinan terkait dengan jari tersebut terluka dan lain sebagainya itu akan sangat mungkin terjadi. Kemudian operator melakukan aktivitas dengan berdiri terlalu lama sehingga dalam hal ini potensi bahaya seperti nyeri punggung, cedera muskuloskeletal itu akan dapat terjadi. Kemudian terkait dengan material, material berat, sehingga ketika dilakukan ketika nantinya material itu jatuh dan menimpa kaki, itu jika tidak menggunakan APD itu akan sangat membahayakan. Kemudian material terlempar selama proses press stamping. Nah, ini juga perlu diperhatikan karena akan sangat kemungkinan terjadi material itu sisa-sisa material itu terlempar selama proses press stamping. Kemudian yang terakhir, berdasarkan hasil observasi tadi, didapatkan kebisingan sebesar 99,9 dpi.
Kemudian langkah pertama atau langkah selanjutnya yaitu mengidentifikasi, menilai, serta melakukan pengendalian terhadap resiko-resiko maupun bahaya yang terjadi pada aktivitas human power press stamping ini. Nah, sehingga dalam hal ini saya menggunakan metode hierarki sesuai dengan standar OSAS 1801 tahun 2007 adalah salah satu syarat pelaksanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini tentunya sangat penting untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan menilai kemampuan operasional sehingga tidak melenceng dari tujuan perusahaan itu sendiri untuk zero accident atau zero insiden yang terjadi. Kemudian dalam hal ini hierarki itu juga menjadi landasan untuk menyusun program K3 yang terstruktur termasuk menentukan target serta proses K3 yang baik dan benar. Maka dari itu, dilakukannya identifikasi bahaya merupakan langkah awal untuk melakukan penilaian resiko bahaya yang terjadi pada aktivitas mesin Yoman, di mana dari potensi bahaya tadi terkait dengan 5 faktor tadi dimunculkan atau diidentifikasi terkait dengan resiko bahaya yang terjadi seperti cedera berat, kemudian luka ringan, kaki tertimpa material, kemudian bekal-bekal, gangguan fungsi pendengaran. Kemudian juga diidentifikasi dengan menggunakan stop six, di mana eh, safety Toyota Zero Accident Project dan 6 penyebab kecelakaan seperti aparatus, Bigify, car, drop, electrical, dan fire. Di mana di analisis seperti tabel yang ada pada layar tersebut. Kemudian selanjutnya dilakukan penilaian resiko, di mana penilaian resiko ini dilakukan atas diskusi juga dengan pihak ketiga yang ada di Solo Technopark, di mana dari potensi-potensi bahaya yang terjadi itu kita menentukan nilai likelihood dan severity dari potensi bahaya tersebut. Seberapa sering dan seberapa bahaya dari potensi-potensi bahaya tersebut sehingga didapatkan nilai kategorinya itu ada yang low, ada yang medium, high dan bahkan terakhir ada yang ekstrim sehingga prioritas utama pada hal ini itu dilakukan untuk kategori ekstrim dan high karena pada kategori ekstrim itu sebesar 28,57% dan kategori high itu sebesar 42,85%. Terutama pada kategori ekstrim ini ada tidak adanya pelindung mesin yang dapat membahayakan operator. Kemudian operator melakukan pemasukan dan pengambilan material dari mesin itu yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, maka dari itu perlu adanya pengendalian terhadap resiko-resiko yang terjadi pada aktivitas-aktivitas tersebut. Sehingga dalam hal ini dilakukannya pengendalian resiko dan mewujudkan solusi-solusi dari potensi bahaya yang terjadi. Maka dari itu dikenallah dengan hierarchy of control, di mana ada beberapa, yaitu seperti substitusi, eliminasi, kemudian engineering control, administration control, dan yang terakhir itu APD. Nah, maka dari itu di sini saya mengusulkan beberapa seperti yang sudah saya jelaskan tadi, fokus utamanya itu ada pada eh, kategori yang masuk ke dalam ekstrim atau mungkin high yang memiliki tingkat risiko paling tinggi. Nah, maka dari itu pada tidak adanya pelindung mesin tersebut itu perlu dilakukannya pembuatan alat pelindung mesin, di mana hal ini juga sejalan dengan eh, HOC atau Hierarchy of Control yaitu Engineering Control dan pemakaian APD. Kemudian untuk operator melakukan pemasukan dan pengambilan material dari mesin itu perlu dilakukannya perbaikan metode kerja dan pembuatan desain alat bantu penjepit atau holder. Maka karena hal ini itu sangat penting karena berdasarkan hasil diskusi kami juga eh, rawan sekali jika terjadi tangan terjepit ataupun tangan terpotong akibat aktivitas yang dilakukan ketika menggunakan power press stamping mesin tersebut. Karena itu dilakukan secara berulang kali. Kemudian juga pemakaian APD.
Nah, selain itu juga operator melakukan aktivitas dengan berdiri terlalu lama, ini juga perlu dilakukannya solusi terkait dengan pembuatan alat bantu kursi untuk sandaran agar operator itu rawan terjadi kelelahan dan lain sebagainya. Nah, sesuai dengan solusi-solusi tersebut, saya gabungkan dengan BOK dari teknik industri itu sendiri, di mana sejalan dengan body of knowledge yang ada, yaitu saya menerapkan tiga body of knowledge dari solusi yang saya terapkan ini. Yang pertama terkait dengan ergonomik and human factor, di mana hal ini tentunya juga harus disesuaikan dengan kondisi ergonomis pada pembuatan alat bantu kursi untuk sandaran. Selain itu juga program safety ini itu juga dijalankan seperti pembuatan alat pelindung, kemudian membuat instruksi kerja SOP, kemudian perbaikan metode kerja itu juga tentunya akan mengarah pada tingkat safety pada pekerjaan tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu design and manufacturing engineering, di mana solusi yang saya berikan itu terkait dengan pembuatan alat atau pembuatan alat bantu sehingga proses-proses tersebut itu atau potensi-potensi bahaya tersebut itu diminimalisir atau bahkan sampai pada zero accident. Seperti itu. Nah, kemudian gimana sih cara melakukan kriteria dan penilaian alternatif solusi? Selain dari kategori atau penilaian resiko tadi, kami juga menilai dari segi apakah alternatif-alternatif solusi ini itu yang paling bisa diterapkan dan yang paling mungkin diterapkan itu yang mana. Sehingga dalam hal ini ada dengan skor 10 yaitu pada operator melakukan pemisahan dan pengambilan material dan mesin sehingga hal ini perbaikan metode kerja dan pembuatan desain alat bantu penjepit atau holder itu yang paling diprioritaskan untuk dilakukannya perbaikan. Kemudian selanjutnya yaitu dengan skor 9 yaitu pembuatan alat pelindung mesin seperti mesin guarding sehingga hal ini risiko bahaya tadi tidak terjadi. Dan yang terakhir itu ada nomor 8 yaitu pegal-pegal pada punggung dan bagian tubuh lainnya sehingga diperlukan pembuatan alat bantu kursi untuk sandaran sehingga lebih rileks dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Nah, maka dari itu dipilihlah ini tadi alternatif terbaik yang nantinya akan diimplementasikan pada eh, capstone project yang kedua, sehingga nantinya harapannya dari solusi-solusi ini dapat mencegah atau meningkatkan safety improvement dari Solo Technopark itu sendiri. Nah, kesimpulan yang dapat saya berikan yaitu terkait dengan permasalahan yang menjadi prioritas, yaitu kurangnya implementasi atau penerapan K3, khususnya pada aktivitas penggunaan human power press stamping machine, dilakukan beberapa analisis potensi bahaya, identifikasi bahaya, baik dari sisi manusia, kemudian dari sisi mesin, dari sisi metode kerja, kemudian dari sisi material, dan yang terakhir dari sisi lingkungan. Nah, kemudian terpilihlah tiga solusi terbaik yang akan diimplementasikan sesuai dengan IESE, Body of Knowledge, yaitu yang pertama itu pembuatan holder atau penjepit, kemudian pembuatan mesin guarding, dan yang terakhir itu pembuatan kursi sandaran. Dari ketiga solusi ini, harapannya akan dipilih satu solusi terbaik yang dapat diimplementasikan secara penuh pada capstone kedua nanti. Nah, ini merupakan poster yang telah saya buat dan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, santi santi om, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih.